Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi budaya dari kota Gorontalo yang terletak di utara Pulau Sulawesi, di mana kota Gorontalo memiliki banyak budaya dari alat musik, rumah daerah, bahasa, dan lain-lain. Silakan disimak pada video ini agar mendapatkan wawasan baru dari kota Gorontalo. Dan terima kasih. Dulu Hupa adalah rumah adat atau rumah tradisional Indonesia sebagai bagian dari lambang adat Gorontalo. Penduduk Gorontalo menyebut Dulu Hupa dengan nama Jiladia Dulu Hupa Lo Ulipulundalo. Dulu Hupa memiliki bentuk rumah panggung dengan badan terbuat dari papan dan struktur atapnya bernuansa daerah Gorontalo. Sebagai lambang dari rumah adat Gorontalo, Dulu Hupa memiliki hiasan berupa pilar-pilar kayu, sedangkan sebagai simbol tangga adat atau yang disebut juga dengan toritu. Dulu Hupa memiliki dua anak buah tangga yang masing-masing berada di sebelah kanan dan kiri rumah. Saat ini Dulu Hupa dilengkapi dengan taman bunga, bangunan tempat penjualan cenderamata, serta bangunan yang menyimpan kereta kerajaan yang disebut dengan Taleng Gede. Dahulu rumah adat Dulu Hupa digunakan sebagai tempat bermusyawarah keluarga kerajaan. Kata Dulu Hupa sendiri merupakan bahasa daerah Gorontalo yang berarti mufakat atau kesepakatan. Selain sebagai tempat bermusyawarah, Dulu Hupa juga digunakan sebagai ruang sidang kerajaan bagi peminat negara yang dilakukan dalam bentuk sidang 3 tahap pemerintahan pada masa saat itu. Bahasa Gorontalo juga disebut Silita Hununtalo atau Muhuluntalo, adalah salah satu bahasa daerah di suku Indonesia yang digunakan oleh suku Gorontalo. Bahasa Gorontalo tersebar di semenanjung utara Sulawesi, terutama di wilayah Provinsi Gorontalo, serta di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Adapun jumlah penuturan bahasa Gorontalo diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta jiwa pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, maka suku Gorontalo dan bahasa Gorontalo menjadi suku dengan populasi serta penuturan bahasa daerah terbanyak di semenanjung utara Sulawesi dan Teluk Tomini. Berikut ini cuplikan dari video orang Gorontalo yang sedang mencuri kelapa milik orang lain. Kita lebih lapar dari mana kita mau makan ini. Iya, boleh bagi dua loh. Sama-sama orang Polango loh. Mana orang mana? Sama-sama orang satu kampung. Iya, kita mau makan ini. Oh, buat tinggal yang jabat tahu kita pebong buat dia. Safari. Oh, tatap dia lu antah uri buti ah. Mana dia? Sana bawa. Cepat jawab dari mana? Video ini saya dapatkan dari channel YouTube Gopal Usman yang berjudul Film Pendek Gorontalo Punya, Mencuri Kelapa Punya Orang. Bilio adalah salah satu pakaian adat Gorontalo yang wajib digunakan mempelai wanita dalam upacara adat pernikahan. Pakaian adat tersebut adalah pakaian pengantin Gorontalo yang memiliki ciri khas dan keunikan. Umumnya pakaian adat tersebut dipakai untuk pernikahan. Pakaian yang biasa dikenakan oleh pengantin perempuan disebut bilio. Pakaian bilio terdiri dari hiasan kepala, baju kurung, kalung bersusun, sarung, dan ikat pinggang. Biasanya rambut perempuan disanggul dengan bentuk sederhana dan dihiasi kembang emas. Pindai Biluta atau dikenal pula dengan nama Milu Siram merupakan makanan khas masyarakat Gorontalo, Sulawesi, Indonesia. Pindai Biluta berasal dari bahasa Gorontalo yaitu pindai yang berarti jagung dan biluta artinya disiram. Sesuai dengan namanya, Milu Siram adalah makanan berbahan dasar jagung yang disajikan dengan cara disiram dengan kuah. Dalam pembuatan pindai Biluta, bahan utama yang digunakan antara lain jagung manis muda yang dipipil, udang atau ikan tongkol kukus disuwir, kelapa parut segar, daun kemangi, dan daun bawang yang diiris tipis. Untuk lebih memperkaya rasanya, biasanya ditambahkan bumbu pelengkap sambal pedas dan jeruk nipis. Gambusi. Gambusi memiliki kesamaan dengan gambus pada umumnya.
Gambusi dilengkapi dengan 7 dawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Biasanya alat musik ini dimainkan bersama marwas dan rebana dalam pertunjukan seni. Gambusi ini dibawa ke Provinsi Gorontalo oleh ulama dari Timur Tengah. Para masyarakat Gorontalo tidak bisa menyebut gambusi, maka keluarlah kata gambusi. Berikut ini cuplikan video orang yang sedang memainkan alat musik gambusi. Gorontalo Lipu merupakan sebuah lagu daerah di Gorontalo. Lagu ini dapat dikatakan pula sebagai lagu yang paling populer dan wajib dinyanyikan oleh masyarakat Gorontalo di setiap pertemuan di tingkat lokal maupun nasional. Lagu Gorontalo Lipu diciptakan oleh Bapak Umar Jafar, seorang maestro musik di daerah Gorontalo. Secara harfiah, lagu Gorontalo Lipu ini menceritakan tentang berbagai hamparan keindahan alam yang ada di semenanjung Gorontalo, dan juga menceritakan tentang kerinduan seseorang terhadap tanah lahirnya atau kampung halamannya, yaitu Gorontalo. Berikut ini adalah cuplikan lagu dari Gorontalo Lipu. Tari Dana-Dana adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Gorontalo. Tarian ini merupakan jenis tarian pergaulan masyarakat yang biasanya ditampilkan oleh penari pria maupun penari wanita. Selain itu, tarian ini juga merupakan perpaduan budaya Islam dan budaya masyarakat setempat. Ini dilihat dari gerakan penari dan pengiringnya. Tari Dana-Dana merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Gorontalo dan sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti penyambutan, perayaan hari besar, dan lain-lain. Menurut sejarahnya, tari Dana-Dana mulai muncul dan dikenal oleh masyarakat seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam di Gorontalo. Pada saat itu, tari Dana-Dana digunakan oleh para ulama sebagai media penyebaran dakwah Islam. Aliyawo merupakan senjata tradisional yang digunakan oleh para prajurit di Kerajaan Iboto, Sowawa, Goa, dan Gorontalo, Sulawesi Selatan. Aliyawo berbentuk seperti golok dengan bilah bermata satu yang lebar. Aliyawo digunakan oleh Gorontalo dalam peperangan Panipi. Peperangan Panipi adalah perang antar masyarakat Gorontalo yang diketahui oleh seorang raja bernama Panipi dengan Belanda akibat pajak yang menyengsarakan rakyat. Sebagai daerah adat, Gorontalo memiliki upacara adat yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah upacara adat pelantikan pejabat yang memimpin wilayah. Para pejabat yang memimpin wilayah, camat, bupati, wali kota, gubernur di daerah Gorontalo akan dilantik secara adat kebesaran Gorontalo setelah dilantik secara kenegaraan. Upacara adat itu dikenal dengan istilah molopo. Molopo secara tekstual berarti memangku. Siapa yang memangku? Yang memangku adalah adat. Jadi bisa dimaknai bahwa pejabat yang memimpin dipangku oleh adat setelah dilantik dengan acara molopo. Maka selanjutnya pejabat yang bersangkutan disebut khalifah atau khalifah. Berikutnya ada tempat wisata yang berada di Gorontalo. Tidak kalah jauh dari daerah lainnya, Gorontalo memiliki banyak wisata alam. Yang pertama ada Pantai Sorande, yang kedua ada Pantai Olele, yang ketiga ada Pulau Dionumo, yang keempat ada Hutan Hongayono, yang kelima ada Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno, yang keenam ada Hutan Nantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap Anda dapat mengetahui adat dan budaya dari kota Gorontalo. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.